Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah handphone dari Huawei, yaitu Huawei Mate 20 atau Huawei Mate 20. Namun di video ini bukanlah sebuah video review, melainkan hanyalah sebuah sharing-sharing pengalaman saya aja dalam menggunakan handphone ini selama kurang lebih 4 minggu lamanya. Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu dong channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Kenapa bukan review? Karena saya pribadi belum pernah menggunakan HP flagship selama 5 tahun terakhir. So, saya nggak bisa membandingkan feel-nya menggunakan Huawei Mate 20 ini dengan HP flagship lain kayak iPhone X, Samsung Galaxy Note 9, ataupun Huawei P20 Pro. Terakhir saya pakai flagship tuh tahun 2012, pas zamannya Sony Xperia S, hehe. So, video ini lebih kepada pengalaman saya yang baru menggunakan HP kelas flagship di tahun 2019 ini. Di Indonesia, Huawei Mate 20 dirilis berbarengan dengan Huawei Mate 20 Pro. Mate 20 Pro dibanderol dengan harga Rp11.999.000, sedangkan Mate 20 ini lebih murah, yaitu Rp8.999.000. Nah, apa aja perbedaan Mate 20 ini dengan Mate 20 Pro-nya? Kita bakal bahas satu-satu ya. Kita mulai dari desainnya. Huawei Mate 20 yang saya pegang ini warnanya twilight, dengan gradasi warna yang bagus dan di bagian belakangnya ini ada aksen-aksen glossy. Saya baca-baca sih katanya bagian belakangnya ini terbuat dari metal, tapi kok kesannya kayak pakai plastik ya. Tapi walaupun begitu, feel memegang HP ini tuh tetap berasa HP premium. Di bagian belakang ada 3 buah kamera Leica dan LED flash, dan di bawahnya ada sensor sidik jari, di mana untuk Mate 20 Pro, sensor sidik jarinya ini ada di bagian layar. Warna gradasinya ini nggak cuma di bagian belakang aja, di tombol volume dan di tombol powernya juga ada warna gradasinya. Lalu di bagian atas ada 2 buah lubang mikrofon, infrared blaster, dan ada audio jack 3,5 mm, di mana pada Mate 20 Pro sendiri sudah tidak menggunakan jack audio yang 3,5 mm ini. Kemudian di sebelah kirinya ada slot hybrid SIM card dengan tipe penyimpanan nano memory card terbaru besutan Huawei. Lalu pada bagian bawah ada 2 buah lubang mikrofon, charging port USB-C, dan speaker. Ya, Mate 20 masih pakai speaker konvensional, di mana kakaknya si Mate 20 Pro sudah pakai speaker yang menjadi satu dengan charging portnya. Mate 20 ini punya notch dengan bentuk water drop yang ukurannya sangat mini. Di sini terdapat earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker. Lalu ada kamera depan dan LED notification. Namun sayang tidak terdapat 3D face scanner untuk face unlock yang lebih aman. Dan yang berikutnya kita ke bagian layarnya. Berbeda dengan Huawei Mate 20 Pro, si Mate 20 ini belum menggunakan panel OLED dengan layar yang curve. Layar Mate 20 masih menggunakan panel IPS dengan matriks RGBW. Meskipun begitu, panel IPS-nya ini pakai yang kelas premium dan sudah tersertifikasi HDR10 dengan resolusi layar yang lebih rendah, yaitu hanya di Full HD Plus saja. Layarnya ini asli cakep banget. Buat dipakai nonton-nonton film atau YouTube, saya puas banget sama kualitas gambar yang dihasilkan. Warnanya cukup akurat dan kontrasnya juga tinggi. Bakal nyaman banget buat nonton-nonton video di 1080p 60fps. Mantep banget deh. Dengan layar yang besar dan gambar yang tajam, bener-bener asik banget buat yang suka nontonin live streaming ataupun video-video let's play. Tingkat kecerahan layarnya pun sangat baik untuk dipakai di bawah terik matahari. Overall, desain HP ini sih menurut saya udah bagus banget. Selama 4 minggu pakai, Mate 20 ini lumayan bisa jadi pusat perhatian. Oh ya, kalian mesti hati-hati ya dalam menggenggamnya karena HP ini agak licin. Next, kita bakal bahas performa dari Huawei Mate 20 ini. HP ini dibekali dengan chipset terbaru, yaitu Kirin 980, sebuah SoC pertama yang menggunakan fabrikasi 7 nanometer yang terdapat pada sebuah smartphone. Secara overall, performa Kirin 980 ini sedikit di atasnya Snapdragon 845, walau skor GPU Kirin 980 ini masih 11-12 dengan Adreno-nya Snapdragon 845. Oh ya, untungnya untuk masalah performa, Kirin 980 yang ada di Mate 20 ini tidak ada perbedaan performa dengan yang ada di Mate 20 Pro. Di Mate 20 ini menggunakan storage 128GB dan 6GB memori RAM. Untuk OS-nya sudah pakai Android Pie. Mate 20 juga sudah support fitur GPU Boost 2.0-nya Huawei yang kini sudah support 6 jenis game populer. Sebelum main game wajib banget pakai mode performance dan mode do not disturb supaya pengalaman ngegame kalian lebih maksimal. Oh ya, di mode performance ini bisa naikin performa 10-20%-an loh. Di game PUBG Game Mobile, kita bisa pakai settingan grafis ultra, frame rate ultra, dan anti-alias aktif, dan bisa berjalan lancar jaya tanpa ada lag. Wih, asli mantep banget. Frame rate-nya mungkin berada di kisaran 40-50 fps. Sangat playable bahkan untuk match kompetitif sekalipun. Dengan layar yang besar dan kualitas grafis yang bagus banget ini, benar-benar bikin betah main game selama berjam-jam. Lalu yang berikutnya, saya coba mainin Asphalt 9 Legend.
dengan grafis high quality. Game ini bisa lancar jaya tanpa lag. Setelah saya main game PUBG selama 30 menit, suhu permukaan HP ini yang paling panas ada di sekitar sensor sidik jarinya ini, yaitu di kisaran 43 derajat Celcius. Untuk kualitas suara menurut saya sih cukup baik, walau nggak bagus-bagus amat. Suaranya keras dan lantang. Suara yang dikeluarkan berasal dari speaker di bagian bawah dan pada earpiece-nya ini. Memang untuk suara yang dari earpiece ini tidak terlalu keras, tapi udah stereo. Untuk fingerprint sensornya juga udah cukup bagus, begitu pula dengan face unlock-nya. Nah, yang berikutnya kita bahas adalah UI-nya. Huawei Mate 20 sudah berbasiskan Android Pie terbaru dengan tampilan Huawei YMUI 9.0. Saya pribadi nggak menemukan masalah dengan settingan yang ada di YMUI ini. Bahkan saya naksir sebenarnya dengan fitur-fitur yang ada. Yang pertama, kita bisa atur notch-nya, buat kalian yang kurang suka dengan notch. Lalu di YMUI 9.0 ini ada mode gesture navigation kayak yang ada di iPhone. Kalian bisa atur-atur menu home, back, dan recent apps cukup dengan swipe-swipe aja. Lalu ada fitur magazine lock screen yang bisa ganti-ganti wallpaper setiap kita menyalakan handphone. Lalu YMUI juga menyediakan bejibun tema dan wallpaper yang bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan selera masing-masing. Lalu untuk mode multitaskingnya juga cepat dan gampang mengoperasikannya. Tinggal tahan menu recent apps dan layar pun bisa menjadi split screen. Di Huawei Mate 20 ini juga ada software untuk infrared blasternya yang bisa kita pakai untuk nyalain AC ataupun TV. Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang bagus dari YMUI 9.0 ini, tapi mohon maaf banget kami nggak bisa bahas satu persatu ya. Pokoknya penilaian dari kami sih YMUI 9 yang ada di Mate 20 ini asik banget dan friendly banget menu-menunya. Lalu untuk ketahanan baterainya sih HP ini mantep banget menurut saya. Jika kita full charge jam 6 pagi, baru lowbat tuh sekitar jam 6 pagi keesokan harinya. Ketika saya pakai PP perjalanan Bandung-Jakarta dari pagi sampai dengan malam yang minim sinyal dan macet. Pokoknya selalu selamat 24 jam termasuk untuk waktu tidur. Namun kalau pemakaian ringan, di rumah pakai WiFi, di kantor pakai WiFi, bisa nyala hampir sampai 2 hari. Untuk pengecasan baterai juga lumayan cepat. Untuk charger bawaannya yang 22,5 watt ini bisa ngecas full daya sekitar 70-80 menit. Memang nggak secepat Mate 20 Pro yang support pengisian daya 40 watt. Nah, yang terakhir kita bakal bahas adalah kameranya nih, yang mana merupakan bentuk kekaguman saya yang utama pada HP ini. Sama seperti kakaknya, Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 ini juga dibekali dengan 3 kamera belakang, cuma dengan kualitas lensa yang berbeda, di mana yang Mate 20 ini mungkin adalah versi hematnya. Tapi walaupun begitu, saya sih bener-bener puas sama kualitas kameranya. Ada 3 kamera, yang pertama kamera biasa 12 megapiksel, kedua lensa telefoto 8 megapiksel untuk mode 2 kali optical zoom, dan yang ketiga adalah ultra wide kamera 16 megapiksel. Nah, untuk menggunakannya, kita tinggal klik aja di menu bagian bawah ini, mau pakai lensa yang mana. Secara keseluruhan, ketiga mode kamera ini benar-benar membuat saya kagum dan sangat bisa diandalkan buat kalian yang hobi traveling. Kita bisa mengabadikan momen-momen menarik dan tempat-tempat dengan spot yang bagus menggunakan kamera ini. Kualitas fotonya ini udah sangat instagramable banget tanpa mesti kita edit-edit lagi, karena hasil jadinya tuh udah kayak kamera SLR. Mode 2 kali zoom-nya, mode wide-nya itu bagus banget. Bisa kita andelin untuk berbagai situasi. Walau mungkin untuk kondisi malam hari, kualitasnya lebih menurun dibandingkan dengan kondisi pada saat siang hari. Walau sebenarnya sih menurut saya masih bagus-bagus aja. Oh ya, jangan lupa gunakan mode malam untuk hasil yang lebih memuaskan. Untuk videonya juga udah bagus banget, walau belum support OIS. Tapi Huawei menyediakan AI Stabilizer baik untuk di kamera depan ataupun di kamera belakangnya. Gimana menurut kalian suaranya? Nah, ini tangan saya udah pol banget nih. Ya, ini adalah kondisinya di malam hari, maghrib sih sebenarnya, belum malam-malam banget. Ya, inilah kualitas gambarnya, bagaimana menurut kalian?
Kesimpulan dari kami, Huawei Mate 20 ini merupakan HP flagship hemat yang memang belum menggunakan fitur-fitur termutakhir seperti yang ada di kakaknya, yaitu Mate 20 Pro. Tapi overall sudah mewakili fitur-fitur basic yang ada di HP kelas high-end. Desain yang cantik, performa kenceng, baterainya awet, dan kamera yang bagus banget menurut saya, udah bisa diandelin banget untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan gaming, ataupun untuk dibawa traveling. Menurut saya, Huawei Mate 20 ini adalah sebuah alternatif buat para pengguna yang tidak mau menghabiskan uangnya sampai belasan juta hanya untuk sebuah smartphone. Demikian video kami mengenai pengalaman kami dalam menggunakan Huawei Mate 20 ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan share videonya dan subscribe channel 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.